Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronaldo Umurobaka dari program studi hukum dengan NIM 1321056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Kapasitas Selekta Sumba. Dalam hal ini, karakteristik sosial ekonomi pada masyarakat Sumba. Oke baik, pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aspek sosial dan ekonomi. Nah, sosial merupakan komunitas atau yang meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang kedua. Secara umum, pola jaringan sosial di Sumba dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang disebut sebagai kelompok kita-kita, yang mana dimaksud kita-kita misalnya ada acara yang diundang hanya keluarga terdekat saja atau berdasarkan kehadiran saja. Kelompok yang kedua, bukan orang lain. Nah, ini juga termasuk dalam kelompok keluarga, tetapi mungkin tidak terlalu dekat dan selalu dilibatkan dalam acara-acara adat seperti kawin-mawin. Kelompok yang ketiga, yaitu orang lain. Biasanya ini adalah kelompok yang memang tidak punya hubungan keluarga sama sekali. Jadi ini yang disebut sebagai orang dari luar Sumba, misalnya Tau Jawa. Jadi jaringan sosial ini kemudian membutuhkan atau melakukan transaksi yang berbeda-beda. Bentuk perputaran atau transaksi sosial dibedakan menjadi 3. Yang pertama, resiprokal. Nah, resiprokal ini merupakan cara pertukaran barang dan jasa yang bertujuan menimbulkan kewajiban untuk membalas pemberian tersebut sehingga menjadi suatu mata rantai yang berkesinambungan atau timbal balik. Selain itu, tujuan pertukaran ini adalah menciptakan atau memelihara hubungan sosial. Yang kedua, barter. Cara pertukaran barang dan jasa ini dia tanpa menggunakan uang dan tidak bertujuan untuk menciptakan timbal balik. Yang ketiga, menjual. Nah, transaksi barang dan jasa ini dengan tujuan utama menggunakan atau mendapatkan uang. Perbedaan di antara masing-masing cara pertukaran tersebut ditentukan oleh jenis dan pentingnya hubungan sosial, teman-teman. Nah, dalam ekonomi ummah, ketiga cara pertukaran ini dilakukan secara bersamaan. Nah, aspek resiprositas sangat menonjol pada transaksi di dalam lingkup kampung sendiri, antara keluarga terdekat atau kerabat. Nah, ekonomi ummah dapat dianggap sebagai ekonomi bercirikan memberi atau pemberian dan merupakan suatu sistem yang mencangkup saling berhutang yang berlaku secara umum. Dalam hal pemberian berdasarkan resiprokal, tidak ada ciri mengutamakan kepentingan orang lain. Karena orang Sumba seakan-akan secara teratur mencatat di dalam benaknya semua hutang dan kewajiban pribadi sebagai konsekuensi dari kebiasaan saling memberi itu. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, penghidupan utama masyarakat di Sumba. Nah, penghidupan utama masyarakat di Sumba itu tidak hanya difokuskan pada satu jenis saja, tetapi disebutkan sebagai penghidupan yang bermacam-macam yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, secara umum memang disebut sebagai pertanian, tetapi pertanian itu kalau dilihat secara kecil lagi, kehidupan utama di Sumba itu dibedakan menjadi ada pertanian pangan seperti jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Tidak hanya itu saja, masyarakat Sumba juga memiliki kebunnya sendiri di mana merupakan tanaman jangka panjang seperti kelapa, jambu mete, pinang, asam, kemiri, kopi, dan lain sebagainya. Mereka juga melakukan berternak seperti ternak besar ada kuda, kerbau, sapi, dan ternak kecil ada babi, ayam, dan kambing. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka juga melakukan pekerjaan seperti nelayan, menangkap ikan, cumi, dan lain sebagainya. Masyarakat Sumba juga memiliki kreativitas seperti membuat kerajinan, menenun, atau membuat aksesoris dan sebagainya. Jadi baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.